Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, Statistika dan Probabilitas kelas 4C dengan tema analisis perbandingan data kecelakaan Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021 sampai tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Anisya Deverani sebagai moderator dengan NPM 22106311701112. Perkenalkan, nama saya Jovanita Sarafendi, NPM 22106311700024. Ya, perkenalkan saya Yusma Cantika Kalhati dengan NPM 21106311701117. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Arif Fadilah dengan NPM 22106311700083. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hanif dengan NPM 22106311700084. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Pendahuluan, Minahasa Selatan adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini adalah Amurang. Infrastruktur di Minahasa Selatan cukup berkembang dengan jalan-jalan yang menghubungkan berbagai kecamatan dan desa. Akses ke kabupaten ini bisa ditempuh melalui perjalanan darat dari Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, yang berjarak sekitar 60 km. Terdapat juga fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perbankan yang memadai untuk mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat. Alasan evaluasi. Membandingkan data kecelakaan dari 2 tahun berturut-turut memungkinkan evaluasi efektivitas program keselamatan lalu lintas yang telah diterapkan sebelumnya. Data kecelakaan lalu lintas memiliki implikasi langsung pada kebijakan keselamatan jalan dan pencegahan kecelakaan. Analisis ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang intervensi yang lebih efektif. Edukasi. Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan lalu lintas. Baik, izin melanjutkan untuk selanjutnya mengenai identifikasi permasalahan. Dengan menyimpulkan hasil analisis statistik mungkin menimbulkan bias atau kesalahan dalam interpretasi, terutama jika ada perbedaan kecil yang tidak signifikan secara statistik tetapi mungkin relevan secara praktis. Menginterpretasikan hasil dengan hati-hati, mempertimbangkan signifikansi statistik dan signifikansi praktis. Mendiskusikan hasil dalam konteks luas dan dampaknya pada kebijakan keselamatan lalu lintas. Next. Selanjutnya tujuan. Tujuannya yaitu mengaplikasikan metode statistik inferensial khususnya dalam pendugaan rataan dua populasi independen untuk memecahkan masalah nyata. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam analisis data statistik yang dapat diterapkan pada berbagai studi dan penelitian lainnya. Next. Sumber data yang kami pakai berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan. Didapat data kecelakaan di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021 sampai dengan 2022. Bisa dilihat di tabelnya. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, izin masuk. Akan saya lanjutkan ke analisis data deskriptifnya. Ya, pertama di sini ada tabel distribusi frekuensi ya. Dari data yang tadi akan mulai kita hitung ya. Pertama itu untuk tahun 2021 itu memiliki jumlah kecelakaan dengan rata-rata 15,33 dan 2022 itu memiliki data kecelakaan yang berata-ratanya 16,17. Lalu
eh, untuk di kolom yang ini ya, yang 2021 untuk eh, eh, ya, yang di sini total deviasi kuadrat untuk tahun 2021 adalah 138,67, sedangkan untuk tahun 2022 meningkat menjadi 393,67. Ini menunjukkan bahwa variasi jumlah kecelakaan per bulan lebih besar pada tahun 2022 dibandingkan dengan 2021. Lalu untuk jangkauannya untuk 2021 yaitu 11, nilai maksimum itu yaitu nilai maksimum kecelakaan yang terjadi pada tahun 2021 yaitu 22 pada Desember, sementara nilai minimumnya ada beberapa ya. Lalu untuk jangkauan 2022 itu 20. Nah, jangkauan memberikan informasi tentang seberapa terbesar data kecelakaan di setiap tahun. Tahun 2022 memiliki jangkauan yang lebih besar, yaitu sebanyak 20, dibandingkan tahun 2021, yaitu hanya 11. Yang menunjukkan bahwa variasi jumlah kecelakaan per bulan lebih besar pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, serta adanya peningkatan insiden kecelakaan sekitar 5,4% dari tahun sebelumnya. Next. Lanjut untuk MEAN-nya yang sudah disebutkan sebelumnya untuk 2021 ada 15,33 dan 2022 ada 16,17. Rata-rata kecelakaan per bulan sedikit meningkat ya dari 15,33 pada tahun 2021 menjadi 16,17 pada tahun 2022. Menunjukkan adanya kenaikan dalam kecelakaan per bulan dalam waktu yang singkat. Untuk modus, melalui pengamatan dari dua data tunggal tersebut, disimpulkan bahwa modus atau jumlah kecelakaan yang sering terjadi untuk tahun 2021 adalah sebanyak 11 dan 15. Modus untuk tahun 2022 adalah sebanyak 11 dan 16. Hal ini menunjukkan bahwa rentan kecelakaan yang sering terjadi relatif stabil dari tahun ke tahun. Untuk median, data terurut 2021, untuk mediannya 2021 itu 15 dan data untuk median 2022 adalah 16. Median menunjukkan bahwa setengah dari bulan dalam tahun 2021 memiliki kecelakaan kurang dari atau sama dengan 15 dan setengah lainnya lebih dari 15. Untuk tahun 2022 nilai median adalah 16, menunjukkan sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Next. Ya, untuk simpangan rata-rata. Untuk simpangan rata-rata tahun 2021 itu berjumlah 2,72 dan untuk simpangan rata-rata tahun 2022 itu 4,695. Simpangan rata-rata dibuat berfungsi untuk menganalisis seberapa jauh data menyimpang dari rata-ratanya. Dari perhitungan didapatkan bahwa rata-rata data kecelakaan 2022 lebih besar daripada data kecelakaan 2021. Artinya peningkatan dari 2022 ke 2021 menunjukkan bahwa kecelakaan lebih bervariasi pada 2022. Nah, untuk variansinya, 2021 berjumlah 12,61 dan 2022 berjumlah 35,79. Nah, dengan menghitung variansi didapat seberapa bervariasi atau tersebarnya data di sekitar rata-rata. Didapatkan hasil bahwa variasi untuk tahun 2022 lebih tinggi. Next. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan simpangan baku terlebih dahulu, di mana simpangan baku itu akar dari variansi. Seperti yang sudah kita ketahui, yang sudah dijelaskan oleh teman saya, variansi dari tahun 2021 itu 12,61. Jadi, simpangan baku dari tahun 2021 itu akar dari 12,61, yaitu 3,55. Dan simpangan baku tahun 2022 itu akar dari 35,79 sama dengan 5,98. Nah, simpangan baku ini merupakan akar kuadrat dari variansi.
Berdasarkan perhitungan yang didapat tadi, peningkatan signifikan pada tahun 2022 menunjukkan variansi yang lebih besar dalam data kecelakaan. Nah, selanjutnya koefisien variansi. Nah, untuk koefisien variansi ini, simpangan baku dibagi X bar dikali 100%. Nah, seperti yang sudah kita tahu, simpangan baku tahun 2021 itu 3,55. Lalu dibagi dengan X bar-nya 15,33 dikali 100% sama dengan 23%. Lalu untuk koefisien variansi tahun 2022, simpangan bakunya 5,98 dibagi 16,17 dikali 100% yaitu 37%. Nah, koefisien variansi ini adalah perbandingan antara simpangan baku atau standar deviasi dengan rata-rata hitung. Jadi berdasarkan hasil dari perhitungan tadi, didapatkan bahwa koefisien variansi untuk data tahun 2022 lebih bervariasi atau lebih heterogen dibanding dengan tahun 2021. Nah, kesimpulan yang dari data deskriptif ini, hasil 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 analisis ini memberikan wawasan yang penting tentang pola dan tren kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Minahasa Selatan selama periode tahun 2021 sampai 2022. Secara keseluruhan, meskipun jumlah kecelakaan rata-rata per bulan hanya sedikit meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022, variansi dalam jumlah kecelakaan per bulan meningkat secara signifikan, menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dalam data kecelakaan tahun 2022. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam evaluasi dan perencanaan kebijakan keselamatan lalu lintas. Next. Nah, di sini ada histogram dari kecelakaan tahun 2021 dan kecelakaan tahun 2022 sesuai dengan tabel atau sumber data yang sudah kita dapat dari Badan Pusat Statistik yang tadi sudah dijelaskan. Jadi di sini pada tahun 2021 jumlah kecelakaannya itu pada bulan Januari itu sebesar 17, lalu pada Februari sebesar 11, April sebesar 20, Maret 16, dan seterusnya. Lalu pada kecelakaan tahun 2022 sesuai tabel itu Januari itu 21 ya banyak kecelakaannya, lalu Februari 11 sama seperti tahun sebelumnya, Maret itu 16 sama seperti tahun sebelumnya, April di sini ada ke ada menurunnya jadi 10 saja jumlah kecelakaannya dan seterusnya seperti tabel yang sudah dijelaskan pada rekan saya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih izin masuk teman-teman. Di sini sebelum masuk ke analisis diferensial, kami membuat suatu study case di mana tentukan dengan tingkat kepercayaan 95%, hitunglah interval kepercayaan untuk selisih rataan jumlah kecelakaan antara tahun 2021 dan tahun 2022. Next. Nah, kita masuk ke pembahasan dari soal yang tadi. Kita masuk ke analisis inferensialnya. Masih sama dengan data yang tadi, diketahui X bar atau rata-rata tahun 2021 sebesar 15,33, rata-rata di tahun 2022 sebesar 16,17. Kemudian ada simpangan baku di tahun 2021 sebesar 3,54 atau bisa dibilang 3,55. Kemudian ada simpangan baku di tahun 2022 sebesar 5,98. Dan di sini untuk banyak data itu N itu sama-sama 12 dikarenakan satu tahun memiliki 12 bulan. Nah, sebelum itu kita menentukan diferensial bebas atau derajat bebasnya itu menggunakan rumus yang ada di sebelah kanan ini. Di sini kami sudah menghitung dengan rumus seperti ini, bisa dilihat
ada simpangan baku 2021 dikuadratin kemudian dibagi N 2021 ditambah simpangan baku 2022 dikuadrat dibagi banyak data per seperti yang itu bisa dilihat. Kemudian kita substitusikan atau kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus dan didapatkan hasilnya itu 11. Nah, ini kita menemukan diferensial bebas atau derajat bebasnya 11. Kemudian sebelum itu kita menentukan T-table atau nilai T kritisnya itu dengan cara T inverse dalam kurung 1 dikurang alfa dibagi 2 terus derajat bebasnya 11 itu didapatkan hasil 2,20098. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya atau jawabannya ya. Setelah kita punya data-data yang tadi, kita masukkan rumus seperti ini. Rata-rata 2021 dikurang rata-rata 2022 dikurang T akar. Nah, itu seperti itu. Kemudian di sini ada kurang dari M1 dan M2 kurang dari, nah sama rumusnya seperti itu, bedanya sebelah kiri itu dikurang dan sebelah kanan itu dijumlah atau ditambah. Nah, setelah mempunyai rumusnya, kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, bisa dilihat di situ dan didapatkan hasilnya itu min 5,256 sampai 3,576. Next. Nah, setelah menemukan jawaban atau tadi dari rumus-rumus didapatkan kesimpulan. Jadi, pendugaan rata-rata dua populasi dengan tingkat kepercayaan 95% diduga selisih data kecelakaan di Kabupaten Minahasa Selatan ialah min 5,26 sampai 3,576. Nah, dikarenakan interval ini mencakup angka 0, jadi tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata jumlah kecelakaan antara 2 tahun tersebut. Mungkin sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok 2, Statistika dan Probabilitas kelas 4C. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih juga telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.